Duh, banyak. Atau korbannya ada berapa? Dari peristiwa kecelakaan tersebut, 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Saudara, pasca kecelakaan di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam, proses pembersihan masih terus dilakukan. Hingga Rabu sore hanya 3 pintu tol yang dapat digunakan. Proses evakuasi puing-puing akibat kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi masih terus dilakukan. Beberapa alat berat digunakan untuk mempercepat proses evakuasi galon air mineral yang masih berserakan. Selain galon air mineral, tembok beton gerbang tol juga terlihat hancur akibat terhantam truk pengangkut air mineral. Akibat kecelakaan yang menewaskan 8 orang ini, saat ini hanya 3 pintu tol yang dapat digunakan. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dalam olah TKP, polisi menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA. Selain itu, polisi juga menggunakan mobil peraga untuk menunjukkan posisi kendaraan saat terjadi kecelakaan. Hasil olah TKP akan disampaikan setelah dilakukan gelar perkara. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong. Tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Kakor Lantas Polri Brigjen Agus Suryo Nugroho menjenguk korban luka dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Kakor Lantas mengunjungi satu persatu korban yang luka. Ada 11 korban luka yang kini dirawat di RSUD Ciawi. 5 orang sudah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih dalam perawatan termasuk sopir truk galon. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat Selasa malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan dan diduga akibat rem blong pada truk pengangkut air mineral. Kakor Lantas Polri Brigjen Agus Suryo Nugroho menyebut CCTV detik-detik kecelakaan sudah diamankan sebagai bagian dari proses analisa penyebab pasti kecelakaan. Kumpulin belum, Pak? Sudah. Nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Pak, terkait elevasi Nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Salah satu korban luka bercerita saat kejadian dia dan keluarganya ada di dalam mobil yang sedang mengantre di gerbang tol. Korban tengah dalam perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta. Korban mengaku kejadiannya begitu cepat dan tak sadarkan diri setelah tabrakan terjadi. Ceritanya gini, Kang, saya itu tolnya suami saya itu nggak bisa dipakai, rusak, jadi kartunya rusak. Jadi tanya ke Pak Sapamnya, katanya nungguin yang belakang, nanti minta tolong, biasanakan gitu ya Pak ya, di tolong biasana gitu. Suami saya turun, saya suruh ngambil uang di dompet buat bayar yang di belakang. Pas itu langsung gitu Pak, saya udah nggak ingat lagi. Menurut polisi, kecelakaan terjadi di gerbang masuk tol Ciawi 2 Bogor arah Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Truk bermuatan galon air mineral melaju dari arah Sukabumi menuju Jakarta.
Truk itu diduga mengalami remblong, menabrak antrian kendaraan yang sedang antre di gerbang tol. 3 mobil terbakar dan 3 lainnya rusak berat. Akibat kecelakaan, 8 orang tewas dan 11 luka termasuk sopir truk yang kini masih dalam perawatan di RSUD Ciawi. Tim Liputan Kompas TV. Korban tewas dan luka dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 dibawa ke RSUD Ciawi. Lalu seperti apa penanganannya? Sudah ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang. Rahma, seperti apa penanganan korban tewas dan juga korban luka akibat kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi, Rahma? Iya, dari RSUD Ciawi ini juga selain menerima dari korban yang tewas begitu ya Cynthia juga saudara, juga menerima dari korban yang selamat yaitu luka-luka. Dan memang dari RSUD Ciawi ini menerima 8 jenazah yang dimana saat ini masih dilakukannya identifikasi dan juga mendirikan pos antemortem di mana nanti keluarga yang merasa kehilangan dan juga merasa keluarganya ini menjadi korban kecelakaan di tol Ciawi dapat melaporkan dan juga memberikan sampel antemortemnya kepada petugas dari Pusdokes Polda Jawa Barat. Dan juga tadi kami juga sempat melakukan atau mewawancarai dan juga bertanya kepada Pusdokes yang ada di RSUD Ciawi ini, dari total 8 korban tewas begitu ya, juga sudah ada 8 juga dari keluarga yang melaporkan ke pos antemortem yang ada di RSUD Ciawi ini, Cynthia dan juga saudara. Dan juga sudah ada 2 yang sudah teridentifikasi begitu jadi jenazah atas nama Yana dan juga Budiman, dan 6-nya masih dilakukan identifikasi. Mengingat juga dari jenazah ini memang sedikit sulit untuk dilakukan identifikasi, dan juga alasannya mengapa identifikasi ini lama dilakukan karena juga dari beberapa anggota keluarga atau dari teman begitu yang melaporkan ke pos antemortem ini sedikit terlambat. Inilah yang juga menjadi salah satu kendala dari Pusdokes Polri, dari tim DVI Pusdokes Polri untuk melakukan identifikasi jenazah begitu. Hingga saat ini kami masih menunggu 6-nya lagi ini siapakah, kapan akan dilakukannya disampaikan siapa-siapa saja korban ini begitu ya. Dan tadi sudah saya sebutkan ada 2 yang sudah teridentifikasi, dan juga dari korban selamat ini korban luka-luka dibawa juga ke RSUD Ciawi. Dari total 11 korban yang selamat begitu, sudah ada 2 yang pulang tadi pagi dan juga sudah ada 3 orang yang pulang pada siang hari, dan 6 lainnya begitu ya Cynthia dan juga saudara masih mendapatkan perawatan di RSUD Ciawi, termasuk dari sopir truk yang membawa air galon mineral begitu Cynthia dan juga saudara. Dan juga ada salah satu korbannya merupakan balita berusia 3 tahun. Cynthia. Ya, Rahmat, polisi sudah menerjunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis. Ini sudah adakah hasil awalnya seperti apa, Rahmat? Iya, sebelumnya juga usai dari kecelakaan dari Korlantas Polri begitu ya, dari Polda Jawa Barat juga sudah mengirimkan tim begitu untuk melakukan olah TKP, dan juga dari olah TKP juga sudah lakukan gelar perkara begitu Cynthia dan juga saudara. Dan untuk dari bagaimana sebenarnya dari penyebab dari kecelakaan yang terjadi tadi malam di gerbang tol Ciawi ini sedang dilakukan pendalaman oleh Korlantas Polri begitu, dan juga penyelidikan yang akan didalami. Dan olah TKP pertama ini disebutkan bahwa kecelakaan ini bermula dari diduga remblong dari truk yang membawa air galon mineral begitu, dan remblong terjadi hingga truk ini menabrak beberapa kendaraan yang ada atau antre di depan gerbang tol yang sedang melakukan transaksi pembayaran begitu Cynthia dan juga saudara. Dan juga dari pihak kepolisian ini juga akan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian dan juga akan mengecek CCTV. Dan kita tetap menunggu sebenarnya apa penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi tadi malam begitu, apakah benar dari remblong dan juga apakah ada penyebab lainnya begitu. Dan kita juga akan menunggu dari keterangan dari korban yang salah satunya merupakan dari super truk yang membawa truk air galon mineral, Cynthia.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang melaporkan langsung dari update kecelakaan gerbang tol Ciawi. Terima kasih Rahma. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, pasca instruksi Presiden yang memperbolehkan kembali penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer, antrean warga masih terjadi. Informasi ini akan kami sajikan selepas jeda.